Ya, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Mitra Sepak Bola. Dan di video kali ini kita akan bahas pertandingan antara Persipura Jayapura yang away ke Kota Semarang menghadapi Kendal Tornado FC. Persipura Jayapura tumbang di Kota Semarang takluk 1-0 oleh tuan rumah Badai Pantura. Kendal Tornado FC berhasil mendapatkan 3 poin di kandang mereka lewat gol sematawayang yang dicetak oleh Patrick Cruz di babak yang pertama. Dan gol itu menjadi gol kemenangan, menjadi gol satu-satunya yang tercipta. Persipura Jayapura sulit untuk mengembangkan permainan di laga ini. Permainan mereka tidak maksimal dan minimnya kreativitas membuat suplai bola ke depan menjadi tidak maksimal. Dan itu yang membuat Persipura Jayapura tidak banyak mendapatkan peluang berbahaya. Dan ketika ada peluang berbahaya, para pemainnya tidak bisa memaksimalkan atau memanfaatkan kesempatan yang ada. Ada beberapa peluang yang dimiliki oleh Persipura di depan gawang dari Tri Hamdani, Kendal Tornado. Tapi peluang-peluang itu tidak bisa dimaksimalkan, tidak bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Ini masalah yang dialami oleh Persipura di laga ini, bagaimana kreativitas dan juga finishing. Dan juga final pass yang tidak maksimal, membuat mereka sulit atau gagal untuk mencetak gol. Dari starting line up yang diturunkan, ini banyak sekali perubahan dari Persipura, terutama di tengah tidak adanya Gunan Sarmandoen, tidak adanya Febrianto Uwopmabin sejak menit awal. Lini tengahnya harus kembali mencari chemistry baru dan itu membuat permainan lini tengah Persipura tidak maksimal. Antara Marcus Majar, Taki Matsunaga, kemudian Reno Salampesi atau Ramai Rumakik yang kadang ke tengah, permainannya menjadi kurang cair di tengah. Berbeda ketika ada Gunan Sarmandoen, ketika ada Uwopmabin, ini luar biasa. Chemistry-nya sudah dapat. Uwopmabin sebagai gelandang box to box, Gunan Sarmandoen yang bertugas untuk membagi bola, itu membuat suplai bola ke depan menjadi lebih maksimal dan lini depan menjadi lebih nyaman ketika ada Gunan Sarmandoen dan Uwopmabin. Tapi sayang di laga ini Uwopmabin tidak diturunkan sejak menit awal dan Gunan Sarmandoen tidak diturunkan sama sekali oleh coach Rahmat Darmawan. Nah, lini tengah yang kurang maksimal membuat suplai bola ke depan menjadi minim dan banyak sekali serangan-serangan yang terputus sebelum memasuki final third, sebelum memasuki sepertiga akhir dan ada peluang-peluang yang coba didapatkan juga tidak bisa dimaksimalkan. Jadi masalah-masalah ini tentu saja harus dievaluasi untuk bisa bermain lebih baik lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, di pertahanan Persipura Jayapura ini sedikit kecolongan ketika mereka gagal untuk meredam serangan yang coba dibangun oleh Kendal Tornado yang berujung gol untuk Patrick Cruz. Ada cutback yang menuju kepada Patrick Cruz dan kawalan dari Ruben Sanadi gagal untuk membendung upaya dari Patrick Cruz dalam mencetak gol dan ini adalah gol pertama dari atau gol pertama ke gawang Persipura setelah 6 pekan mereka clean sheet, setelah 6 pertandingan mereka clean sheet. Dan juga ini adalah kekalahan pertama bagi coach Rahmat Darmawan di musim ini bersama dengan Mutiara Hitam. Ya, kiprah yang luar biasa bagi coach RD bersama dengan Persipura meskipun harus kalah di pekan ke-7 tetapi dengan apa yang sudah ditunjukkan di 6 pekan sebelumnya ini sudah luar biasa ya dan juga tanpa kebobolan di 6 pertandingan ini membuktikan bahwa kualitas pertahanan yang sangat baik. Hanya saja di laga ini kecolongan. Nah, kemudian berikutnya itu di babak yang kedua ya. Babak yang kedua ternyata perubahannya tidak begitu signifikan itu bagi Persipura Jayapura. Peningkatan secara permainan juga tidak terlalu meningkat gitu ya karena tetap saja banyak sekali peluang yang terbuang, tetap saja adanya kebuntuan. Tetapi sedikit lebih baik di babak yang kedua ketika Uwopmabin sudah masuk. Masuknya Uwopmabin, lini tengah ini menjadi ada kembali seorang breaker gitu ya. Karena di babak pertama memang hampir selalu kalah ya duel lini tengahnya itu. Jadi Taki Matsunaga ini beberapa kali sulit untuk menutup jalur passing dari Kendal Tornado yang berujung adanya serangan yang masuk ke area pertahanan dari Persipura. Nah, dengan adanya Uwopmabin ini pemain yang duel satu lawan satunya kuat, punya kecepatan, kemudian pintar membagi bola. Jadi benar-benar gelandang yang dibutuhkan oleh Persipura dan masuknya Uwopmabin di babak yang kedua seperti yang sudah saya katakan tadi sedikit lebih baik permainan dari Persipura. Tapi tandem dari Uwopmabinnya ini tidak ada. Biasanya ada Gunan Sarmandoen. Jadi saling berbagi tugas. Uwopmabin sebagai seorang yang memutus serangan, sebagai seorang gelandang pekerja, memberikan bola kepada Gunansar yang akan bekerja untuk membagi bola. Tapi Gunansarnya tidak ada. Dan gelandang serang yang masuk Todd Ferre itu sudah memasuki hampir menit akhir. Jadi waktunya tidak begitu banyak untuk Todd Ferre bisa berkreasi dan bisa membangun chemistry dengan Uwopmabin. Nah, kreativitas tetap saja minim, tetapi masuknya Uwopmabin ada umpan kunci ke Marco Sandi Merauje yang sudah berhadapan dengan
kiper Trihamdani. Tetapi finishing dan eksekusi dari Marco Sandi Merauge ini melambung di atas Mister Gawang dari Kendal Tornado. Tidak jadi gol. Lagi-lagi kualitas finishing, lagi-lagi ketenangan di depan ini menjadi PR dan membuat Persipura sulit untuk mencetak gol. Kemudian sejak babak pertama dan di babak yang kedua juga itu crossing berulang kali tidak maksimal karena memang tidak efektif umpan-umpan crossing bermain dengan Kendal Tornado yang di laga ini memainkan tiga orang center back, Agung Prasetyo, Dimas Soekarno dan juga Pablo Morales. Ketiganya punya kemampuan duel udara yang bagus. Jadi umpan-umpan crossing itu ya tentu saja akan mudah bagi mereka untuk mematahkannya. Nah, Kendal Tornado ini kan berangkat ke pekan 12 ini dengan kepercayaan diri penuh ketika mereka berhasil mengalahkan Persela Lamongan di kandang Persela dengan permainan yang hampir sama, yaitu bermain efektif, tidak banyak pegang bola, dan mereka ketika punya kesempatan di depan tidak disia-siakan. Itu yang membuat Kendal Tornado memenangkan pertandingan. Jadi berbanding terbalik dengan Persipura, di mana Persipura punya banyak kesempatan, tapi tidak ada yang bisa dimaksimalkan. Nah, Kendal Tornado ada sedikit kesempatan, ada sedikit peluang, mereka berhasil memaksimalkan. Secara permainan, ini adalah dua tim yang bermain imbang. Secara permainan ya, ada tim yang mendominasi, ada tim yang bermain reaktif, ada tim yang bermain terus-menerus menyerang. Ini berarti kan membuktikan bahwa mereka punya pemain-pemain dengan kualitas penyerangan yang bagus. Dan juga menghadapi tim yang punya kualitas bertahan yang bagus. Artinya adanya keseimbangan performa dari kedua tim ini secara permainan berimbang gitu. Tapi secara hasil beruntung Kendal Tornado mereka berhasil untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan dan ketika mereka sudah unggul, lini pertahanan mereka kuat, mid block mereka di lini tengah luar biasa dan juga sayap-sayap mereka ini berhasil meredam sayap-sayap cepat dari Persipura Jayapura. Marking dari Kendal Tornado ke pemain-pemain dari Persipura ini sangat rapat, sangat terjaga. Hampir tidak ada pemain yang terlepas dari Persipura Jayapura ya untuk menciptakan peluang karena pemain-pemain Kendal Tornado ini melakukan marking dengan sangat ketat dan disiplin gitu. Nah, di samping itu, kemudian kiper dari Trihamdani juga cukup baik penampilannya, ada beberapa penyelamatan gitu ya. Bahkan ada yang hampir itu menjadi gol ketika ada tendangan kalau tidak salah, saya lupa tendangan siapa gitu yang berhasil ditepis tuh. Dan ada peluang yang sangat manis juga, ada Pahabol, tendangannya membentur Mister Gawang. Nah, masuknya Pahabol juga memberikan tenaga baru dan memberikan ancaman berbahaya. Artinya memang pemain-pemain seperti Pahabol ini masih sangat dibutuhkan oleh Persipura dan ya mungkin di pertandingan-pertandingan berikutnya dalam rotasi bisa lebih efektif lagi karena di pertandingan ini jujur mungkin kalau saya tidak tahu ya, saya tidak tahu ada apa dengan Gunan Sarmanwen yang tidak dimasukkan. Tapi kalau Gunan Sarmanwen siap untuk bermain, saya sih jujur agak sedikit kecewa ketika Gunan Sar tidak dimainkan ya karena ini adalah pemain penting gitu bagi Persipura, pemain yang bisa memecah kebuntuan, pemain yang pintar dan pemain yang bisa untuk mengirimkan umpan-umpan kunci gitu. Jadi sangat disayangkan menurut saya Gunansar tidak bisa bermain di laga ini. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah keputusan pelatih dan kita harus hargai dan ini yang terbaik tentunya untuk pemain dan juga meskipun hasilnya kurang baik tapi ya itulah keputusan pelatih. Kita harus tetap menghormati dan permainan ini juga tidak buruk bagi Persipura karena mereka kalahnya cuma 1-0, kemudian mereka secara permainan juga berhasil melakukan perlawanan dan juga Persipura di bawah asuhan Coach RD ini kan baru kalah untuk yang pertama kali. Nah, kekalahan ini harus dijadikan bahan evaluasi yang tentunya untuk dijadikan modal agar bisa melompat dan terbang lebih tinggi gitu ya. Kendal Tornado tampil luar biasa, 2 kemenangan beruntun mereka dapatkan mengalahkan tim kuat di grup timur. Persela mereka kalahkan di kandang Persela, Persipura mereka kalahkan. Persaingan yang masih tetap sengit di grup timur. Tentu saja Persipura Jayapura akan menatap pertandingan-pertandingan lainnya dengan lebih serius, di mana match berikutnya akan menghadapi tim kuat Persela Lamongan dan mereka akan bermain di kandang juga setelah menghadapi Persela akan menghadapi tim kuat lainnya di Altras FC. Ya, itu dia sedikit ulasan dari hasil pertandingan pekan ke-12 grup timur antara Kendal Tornado menghadapi Persipura Jayapura. Skor akhir 1-0 untuk kemenangan tuan rumah Badai Pantura dan tentu ini adalah kemenangan penting bagi Kendal Tornado untuk bisa ikutan bersaing itu untuk bisa ikut bersaing di papan atas dan Persipura Jayapura harus bangkit di pekan-pekan berikutnya jika ingin tetap bersaing di papan atas klasemen dan tentunya bersaing untuk memperebutkan tiket menuju ke Super League musim depan. Terima kasih telah menonton video ini, kita jumpa lagi di video berikutnya, semoga kita sehat selalu, terima kasih dan sampai jumpa.